Baik saudara-saudara, kita akan bahas tentang The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Dan selama beberapa minggu ini kita sudah bahas kisah-kisah seputar masa kecil Yesus setelah dia dilahirkan. Jadi kalau saudara masih ingat urut-urutannya adalah bahwa dia setelah lahir lalu dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan pada umur 8 hari dan juga 1 bulan. Setelah itu pada umur kira-kira 1 tahun lebih sedikit, orang Majus berkunjung ke tempat dia, memberikan persembahan emas dan mur dan kemenyan. Dan setelah itu Herodes yang merasa ditipu oleh orang Majus mau rencana jahat membunuh Yesus. Dan semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya 2 tahun ke bawah dibunuh. Tapi Yesusnya sudah diungsikan ke Mesir melalui perintah malaikat Tuhan. Dan Yusuf membawa dia ke Mesir. Itu kira-kira tahun 5. Dan lalu saudara-saudara, setelah Herodes mati, berarti 1 tahun di Mesir, lalu mereka pulang kembali ke Israel. Yesus tinggal di Nazaret bersama orang tuanya. Dan pada umur 12 tahun dia pergi ke Bait Allah untuk Paskah yang pertama. Dan di sana dia bertemu dengan 2 orang tua yang sangat-sangat saleh, Simeon dan Hana. Dan saudara-saudara, setelah 12 tahun yang diceritakan di dalam Injil Lukas itu, sudah tidak ada kisah apa-apa lagi tentang Yesus sampai pada waktu dia memasuki medan pelayanan pada umur 30 tahun. Kalau kita lihat Lukas pasal 3 ayat yang ke-23, di sana dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, maksudnya pelayanannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Berarti saudara, Injil-Injil paling banyak atau paling tinggi mencatat kisah-kisah masa kanak-kanak Yesus itu umur 12. Umur 12, lalu setelah itu meloncat sampai umur 30 ketika dia memulai pekerjaannya atau pelayanannya. Jadi kalau kita lihat gambar ini kronologinya kembali, mungkin hurufnya kekecilan, tapi bisa lihat mulai dari dia lahir, setelah itu dia disunat atau diserahkan pada Tuhan, kunjungan orang Majus, lalu pengungsian ke Mesir, kembali ke Israel, setelah itu merayakan Paskah di Yerusalem pada umur 12 tahun, dan setelah itu langsung masuk ke pelayanan dia selama pada waktu umur 30 tahun, yaitu pada tahun 27 Masehi. Itu berarti saudara, ada tahun-tahun kosong di sini. Itu selama 17 tahun. Kalau dihitung antara 13 sampai 29. Kalau hitung 12 sampai 30, yaitu berarti dia sekitar 18 tahun. Jadi ada 17 tahun tidak ada informasi dari Alkitab tentang apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada informasi eksplisit di sini, saudara-saudara. Dan karena itu maka jenjang waktu antara 12 tahun dan masa pelayanan umur 30 tahun atau 17 tahun ini, seringkali tahun inilah yang disebut sebagai The Lost Years of Jesus, atau tahun-tahun Yesus yang hilang, atau juga sering disebut sebagai silent period atau masa kesenyapan atau masa kediaman. Tidak ada informasi apapun. Nah, saudara-saudara, sebenarnya saudara, kalau kita mau memperhatikan sebenarnya dari kronologi kehidupan Yesus seperti ini, maka sebenarnya yang tergolong sebagai silent period di sini atau tahun-tahun Yesus yang hilang ini sebenarnya bukan cuma dari 12 sampai 30 ya. Tapi juga di bagian sana dari umur 2 tahun sampai 12 tahun itu tidak ada berita. Tahu-tahu meloncat. Dari 2 tahun, tahu-tahu langsung loncat ke umur 12.
3 tahun waktu umur 3 bagaimana? Umur 4 bagaimana? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baru dimunculkan. Kenapa 12 dimunculkan? Karena sudah saya jelaskan pada umur 12 seorang anak disebut sebagai bar mitzvah atau anak hukum. Jadi karena itu diceritakan pada umur 12. Tapi setelah itu, sebelum itu 3 sampai 11 juga tidak ada informasi apapun tentang kehidupan Yesus. Sehingga dari sini pun itu harus dianggap sebagai silent period atau the lost years of Jesus juga. Selain itu saudara, kisah-kisah sebelumnya pada waktu umur 1-2 tahun diceritakan dia ke Mesir, ya toh? Tinggal di Mesir 1 tahun. Waktu di Mesir 1 tahun apa yang terjadi di sana? Dia buat apa saja di sana? Waktu pulang ke Nazaret dia kerja apa saja? Saudara-saudara, semua itu tidak ada informasi apa-apa. Dan saudara-saudara, ini semua memicu rasa ingin tahu kita, atau juga rasa ingin tahu begitu banyak orang sepanjang sejarah. Karena apa? Karena 17 tahun ditambah dengan juga 9 tahun tanpa informasi yang akurat tentang kehidupan Yesus ini. Dan ini memicu banyak pertanyaan tentang Yesus. Dan saudara, pertanyaan-pertanyaan semacam ini diungkapkan oleh 2 orang penulis, Merlin Pate dan Shirley Pate. Mereka mengatakan begini, memang menarik mengetahui tentangnya, tentang Yesus. Maksudnya mengetahui tentang dia dalam silent period ini. Misalnya, apakah dia anak yang baik? Apakah Yesus anak baik? Apakah dia nakal? Seperti anak-anak pada umur biasanya. Apakah dia bermain dengan anak-anak lainnya? Punya kawan main kelereng, main layang-layang, main lumpur, dan sebagainya. Seperti apa sifatnya di antara anggota keluarganya? Nah, ini semua membuat orang bertanya-tanya, saudara-saudara. Dan tetapi saudara, tidak ada berita, tidak ada informasi dari Injil-Injil tentang itu. Dan saudara-saudara, bahkan dengan adanya the lost years of Jesus ini, atau silent period ini, membuat seorang Katolik yang lalu menjadi mualaf masuk Islam, yang namanya Insan Mokoginta, yang pernah debat dengan saya itu, begitu dia dari masuk Islam, lalu dia menulis sebuah buku, Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Nah, jadi dia memberikan kira-kira 11 pertanyaan di dalam bukunya, Mustahil Kristen Bisa Jawab. Dan dia bikin sayembara, siapa Kristen yang bisa jawab? 1 pertanyaan 10 juta. Pertanyaan pamungkas yang ke-11, 1 BMW. Nah, waktu saya ketemu buku itu, buku kecil itu, walah, kalau pertanyaan begini saya bisa jawab ini. Bisa jawab semua, 100 juta tambah BMW 1 bisa. Ya, tapi akhirnya saya juga menjawab, tetapi bukan karena urusan duit atau juga urusan BMW. Saya percaya juga bahwa sekalipun jawabannya benar, dia pasti tidak akan kasih. Nah, jadi saudara, dia memberikan 10 pertanyaan yang menurut dia mustahil orang Kristen bisa jawab. Dan pertanyaan dia yang kedua adalah, di mana atau mana ajaran Yesus waktu dia berumur 13 sampai 29 tahun. Ini dipakai untuk menyerang kekristenan. Saya kutipkan pertanyaan kedua dari Mokoginta ini. Dia bilang begini, tidak semua umat Kristiani mengetahui bahwa cerita atau kisah tentang diri Yesus di dalam Alkitab ada banyak yang hilang. Ini ngawur ya saudara ya. Kalau bilang hilang itu artinya tadinya ada, setelah itu baru hilang. Kalau memang dari dulunya tidak ada, kan tidak bisa dibilang hilang. Ya. Bahkan yang hilang itu tidak tanggung-tanggung, yaitu lebih separuh dari umur Yesus sendiri. Hampir dapat dipastikan sebagian besar umat Kristen yakin dan percaya bahwa Yesus mati di usia sekitar 33 tahun. Sementara dalam Alkitab yang tertulis hanya kisah Yesus sejak dia dilahirkan sampai berumur 12 tahun. Lalu menghilang ketika berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. Kemudian muncul lagi pada usia 30 tahun dan mati pada usia 33 tahun. Hilangnya kisah Yesus ketika berumur 13 sampai 29 tahun berarti selama 17 tahun kisah Yesus tidak ada atau hilang dan tidak tercatat di dalam Alkitab.
Jika Yesus mati pada usia 33 tahun, sementara kisahnya ada yang hilang selama 17 tahun, berarti yang masuk ke dalam Alkitab hanyalah kisah Yesus selama 16 tahun saja. Yesus dipercaya oleh umat Kristiani sebagai firman yang hidup. Kalau begitu berarti ada sebagian besar atau lebih separuh dari umurnya ada firman yang hilang. Ini ngawur juga ya. Karena firman di Alkitab dia samakan dengan Yesus sebagai firman yang hidup. Tidak. Yesus firman hidup itu gelar bagi Yesus. Tapi firman di Alkitab itu yang tertulis. Jadi firman yang hidup dia samakan dengan firman yang tertulis. Itu sesuatu penyamaan yang salah. Bayangkan saja, 17 tahun adalah lebih separuh umur Yesus. Hilang atau tidak tercatat dalam kitab Injil. Padahal usia 13 sampai dengan 29 tahun merupakan usia Yesus ketika remaja menuju dewasa. Di mana sudah barang tentu banyak sekali hal-hal atau peristiwa yang lebih berguna dan lebih besar yang mungkin saja beliau lakukan. Tapi tidak tercatat di dalam Alkitab. Jadi sangatlah beralasan sekali bahwa Injil itu dikatakan tidak komplit atau sempurna, tidak sempurna. Karena banyak bagian-bagian atau sisi-sisi lain yang pernah Yesus lakukan atau perbuat, tapi tidak tercatat oleh para penulis Injil karena kehilangan jejak atau kisahnya benar-benar hilang. Seandainya jika murid-murid Yesus yang 12 orang itu selalu mengikuti kemana saja Yesus berdakwah, tentu apa yang beliau lakukan dan sabdakan selama 17 tahun mereka tulis dalam Injilnya, bukan? Ini lagi-lagi ngawur. Kan Yesus baru punya murid setelah dia mulai umur 30 tahun. Baru punya murid, jadi murid-murid cuma ikut 3 tahun. Bagaimana dia belum punya murid, suruh murid ikut 17 tahun? Ya, ini ngawur ini. Ya. Timbul pertanyaan, apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 sampai dengan 29 tahun? Pertama, ini dia berikan kemungkinan-kemungkinan. Mungkin saja pertama, Yesus menerima dan menulis wahyu Allah. Kalau memang itu, mana dan apa saja bunyi wahyu tersebut. 2, Yesus mengajar dan berdakwah kemana-mana. Apa saja yang diajarkan. 3, menulis Injil yang difirmankan kepadanya. Injil yang mana? Kan tidak ada Injil. Kan tidak ada Injil Yesus, bukan? 4, membantu ibunya Maryam memasak, mencuci. Rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak ada alasan. Ya. 5, tidak berbuat apapun, hanya menunggu firman. Tuhan kok nganggur, pasif. 6, menikah atau berumah tangga. Mungkin saja, tapi tidak tercatat karena kisahnya selama 17 tahun hilang. Aneh ya, ini tidak ada dasar sama sekali. Dia bilang mungkin. Kalau mencuci, itu lebih punya kemungkinan. Tapi dia bilang tidak mungkin. Lain kali kita bahas isu tentang Yesus kawin. Ya, atau Yesus menikah. 7, membantu ayahnya Yusuf sebagai tukang kayu. Tuhan kok jadi tukang kayu? Ya. Nganggur saja, makan, tidur, tidak melakukan kegiatan apapun. Tuhan kok nganggur, tidak berkarya? 9, pergi mengembara. Kemana saja perginya dan apa yang dilakukannya. Kembali kepada bapaknya, maksudnya bapaknya di surga. Selama 17 tahun, lalu turun lagi ke buktinya. Oleh sebab itu, seandainya ada umat Kristiani atau siapapun yang bisa memberikan bukti-bukti tertulis dalam Alkitab tentang kisah Yesus ketika beliau berumur sekitar 13 sampai 29, yaitu ketika beliau memasuki usia remaja sampai dewasa, kami sediakan hadiah cukup besar, sejumlah uang cash atau tunai sebesar 10 juta. Mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang beragama Nasrani tidak menyangka dengan pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sangat berarti bagi keimanan dan kehidupan beragama. Karena hal tersebut menyangkut keselamatan di dunia dan di akhirat. Jika kami sebagai umat beragama Islam sangat mengkritisi kandungan Alkitab, hal itu wajar-wajar saja. Sebab Al-Quran banyak memberikan informasi tentang keberadaan Yesus, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang semua itu merupakan bagian dari keimanan kami. Bahkan termasuk salah satu rukun iman bagi setiap muslim di seluruh dunia. Nah, seharusnya umat Kristiani lebih pantas mengkritisi kandungan kitab sucinya. Bukan? Itu kira-kira tantangan Moko Ginta sekaligus sayembara. Kalau ada yang mau jawab, silakan. Ya.
dapat uang 10 juta. Nanti sebentar saya akan tanggapi beberapa bagian dari kata-kata Moko Ginta ini. Tapi saudara, semua ini memang menjadi persoalan dan banyak pertanyaan karena tidak ada informasi apa-apa tentang tahun-tahun Yesus itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, gara-gara tidak ada informasi tentang Yesus ini, maka rasa ingin tahu orang itu begitu besar. Dan lalu saudara-saudara memunculkan begitu banyak hal atau spekulasi-spekulasi seputar waktu-waktu ini. Kita akan membahas ini dalam 3 pembahasan. Pertama saudara, kita akan membahas poin pertama, berbagai kisah seputar the lost years of Jesus ini. Tahun-tahun Yesus yang hilang ini. Saudara, saya sudah bilang tadi bahwa karena tidak ada kisah tentang Yesus pada tahun-tahun ini, sangat memicu rasa ingin tahu orang tentang apa yang dilakukan atau dialami oleh Yesus. Dan sebagai respon pada rasa ingin tahu ini, orang lalu berusaha atau merasa bahwa Injil kanonik belum lengkap. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sangat-sangat tidak lengkap. Dan karena itu saudara, ada upaya sepanjang sejarah untuk memberikan semacam informasi lain atau informasi tambahan untuk melengkapi apa yang tidak ada pada Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan saudara-saudara, berbagai macam kisah pun diceritakan di dalam kitab-kitab yang muncul pada awal-awal abad-abad pertama dari gereja. Dan saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa waktu awal-awal gereja, abad yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu muncul banyak kitab yang dikenal sebagai kitab apokripa. Apokripa itu artinya tersembunyi. Nah saudara, kitab-kitab ini, apokripa ini ada banyak. Banyak sekali saudara. Dan sebagian apokripa itu diterima oleh orang Katolik, masuk di dalam Alkitabnya Katolik. Kalau saudara punya Alkitab Katolik, saudara lihat ada Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang orang Katolik menerima beberapa apokrip. Tapi sesungguhnya saudara, mereka juga menolak ada banyak apokrip. Lebih banyak apokrip yang ditolak daripada yang diterima oleh orang Katolik. Kalau kita tolak semua. Ya, tolak semua. Tapi Katolik terima sebagian. Sebagian kecil. Tapi sebagian besar itu ada. Dan saudara-saudara, Injil-Injil apokrip ini begitu banyak. Saya kemarin mempelajari bagian ini, saya memang tahu banyak. Tapi saya tambah kaget karena ternyata lebih banyak dari yang saya bayangkan. Dan saudara-saudara, perhatikan, salah satu ciri dari Injil-Injil apokrip ini adalah mereka Injil-Injil itu ditulis oleh orang lain, tapi lalu Injil itu diberi nama sesuai dengan nama orang terkenal dan biasanya rasul. Contohnya ya, Injil Yudas. Kalau kita dengar Injil Yudas, kita pikir Yudas Iskariot yang tulis Injil itu. Tidak, Yudasnya sudah mati, bunuh diri. Itu adalah produk Gnostik abad 4. Mereka membuat Injil Yudas, tapi setelah itu mereka mencantumkan nama Yudas di sana supaya dianggap atau seolah-olah Yudaslah yang menciptakan atau menulis kitab itu. Injil Filipus. Itu bukan Filipus sang rasul yang menulis. Orang lain menulis, mencatut nama Filipus. Injil Maria Magdalena. Seperti itu saudara. Saya menulis buku sudah banyak. 100-an judul ada. Kalau orang melihat buku, lihat judulnya, oh penulisnya Ezra Alfred Soro, mereka mau beli, yakin pasti bagus. Sekarang misalnya saudara, tahu-tahu Alan mau menulis buku. Alan mau menulis buku, dia tidak terkenal. Lalu kalau dia pajang di toko buku, Alan Juve. Orang, siapa ini orang? Ya, tidak dikenal sama sekali. Orang jangankan, lihat saja orang lewat, tidak perlu buka isinya, tidak perlu. Lihat saja, tidak terkenal. Nah, karena itu bayangkan coba, kalau dia mau bukunya laris, dia tulis, tapi pinjam nama saya.
Ezra Alfred Soro. Bukunya laris, mau dibaca orang, padahal bukan saya yang tulis dan isinya kacau balau. Ini contoh, ya. Begitu juga saudara, Injil apokrif itu seperti itu. Kitab-kitab apokrif itu seperti itu. Ditulis oleh orang lain, tapi catut nama-nama rasul-rasul dan tokoh-tokoh Alkitab. Dan saudara-saudara, Injil seperti ini banyak. Maka kita tahu ada Injil Yudas, ada Injil Petrus, ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Barnabas, dan macam-macam Injil yang lain. Dan memang ada apa sehingga beberapa tahun belakangan ini Gramedia suka sekali menerbitkan buku-buku seperti itu yang menyerang iman Kristen. Tapi sebaliknya apologet Kristen yang memberikan tanggapan itu buku-bukunya tidak diterbitkan oleh Gramedia. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu waktu fakta bahwa tidak ada informasi apa-apa tentang kehidupan Yesus umur 13 sampai 29 atau 3 tahun sampai 11 tahun atau bahkan lebih jauh lagi ke bawah itu, pada waktu dia umur 1 tahun apa yang terjadi, 2 tahun, 3 tahun apa yang terjadi, karena miskinnya berita atau bahkan tidak ada berita, maka di sini muncullah Injil apokrifa yang lalu memberikan semacam sumbangan cerita, sumbangan kisah untuk melengkapi Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saudara-saudara, mulai dari Injil apokrif sampai pengakuan tentang penemuan yang terbaru sampai akhir abad 20, sampai permulaan abad 20, begitu banyak teori, begitu banyak kisah, begitu banyak cerita dimunculkan terkait dengan silent period ini untuk mengisi kekosongan waktu itu. Nah, saudara-saudara, di sini saya akan mengungkapkan beberapa saja yang menyolok atau yang terkenal. Saudara, pada abad tidak lebih dari abad 5, itu muncul suatu Injil yang namanya Injil Al-Tufuliyah. Nah, Injil kenapa disebut Injil Al-Tufuliyah? Karena Injil ini ditulis dalam bahasa Arab. Injil ini ditulis dalam bahasa Arab. Dan mungkin dia ditulis sekitar abad 3, abad 4. Tapi tidak lebih dari abad 5. Nah, saudara-saudara, Injil Al-Tufuliyah ini adalah Injil, ini semacam Arabic Gospel, Injil Arab yang bercerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Nah, di dalam Injil Al-Tufuliyah muncul beberapa cerita tentang masa kecil Yesus. Dikatakan atau diceritakan dalam Injil ini bahwa suatu hari ketika Maria sementara menggendong Yesus, tahu-tahu Yesus kecil yang masih bayi bisa ngomong. Dan Yesus itu ngomong sama Maria yang sementara gendong dia, bilang, "Maria, akulah Yesus putra Allah, firman yang engkau lahirkan melalui perkataan malaikat Jibril." Jadi Marianya sementara ini bayi belum bisa ngomong ini, tapi ajaib. Yesus bayi ajaib tiba-tiba bisa ngomong kepada mamanya. Di dalam Injil Al-Tufuliyah ini juga cerita bahwa Maria biasa memandikan Yesus. Dan saudara-saudara, setiap kali Yesus mandi, air mandinya Yesus itu berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Maka pada waktu itu ada seorang gadis yang menderita sakit kusta. Dan pada waktu dia sakit kusta, ketika Yesus habis mandi, lalu air mandinya Yesus dimandikan ke gadis itu. Gadis itu pun tahirlah dari semua kustanya. Yang model begini ini seringkali masih ada ya. Itu adalah sisa-sisa Tufuliyah. Waktu saya pelayanan ke Larantuka, pada saat mereka keluar hari pengarakan patung Bunda Maria keliling kota, kan disimpan di gudang. Waktu dikeluarkan kotor dan dimandikan, pada waktu dimandikan itu orang rebutan minum air mandinya patung Maria itu, dan dipercaya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu dua kisah di dalam Al-Tufuliyah pada waktu Yesus kecil.
dilahirkan. Nah, lalu saudara, di dalam cerita Injil Matius ada cerita bahwa Yusuf Maria disuruh mengungsi ke Mesir karena Herodes mau bunuh. Nah, lalu diceritakan Yusuf dan Maria berjalan ke Mesir melalui satu gurun pasir. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan itu mereka dicegat oleh satu rombongan perampok yang dipimpin oleh dua penjahat. Satu nama Titus dan yang satu namanya Dumakus. Nah, rombongan perampok ini mau merampok Yesus. Tapi sesuatu terjadi pada Titus. Begitu Titus lihat bayi kecil Yesus ini yang masih lucu, dia tidak tega merampoknya. Maka dia mencegah rombongannya, jangan rampok. Tapi Dumakus tidak mau. Dumakus bilang harus rampok. Maka dua pemimpin bandit ini bertolak belakang pikirannya. Akhirnya Titus bilang sama Dumakus, bebaskan mereka. Dan sebagai upahnya saya akan bayar uang kepadamu 40 drachma. Kalau kamu lepaskan keluarga ini, saya bayar kamu 40 drachma. Dan Dumakus pun setuju. Sehingga akhirnya dibayarkanlah kepada Dumakus 40 drachma. Dan dia bebaskan keluarga kudus ini. Yusuf Maria Yesus melanjutkan perjalanan ke Mesir. Titus baik, Dumakus jahat. Begitu dalam perjalanan agak jauh, Yesus kecil ngomong sama Maria, Mama, 30 tahun yang akan datang, saya akan disalibkan bersama dua orang kepala penjahat tadi, Dumakus dan Titus. Mereka dua akan mendampingi saya, satu di kiri, satu di kanan. Tapi Titus akan dibawa ke surga, karena dia telah berbuat baik kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan menurut legenda, akhirnya dua penjahat inilah yang ditangkap dan disalib bersama Yesus di bukit Golgota. Dan kepada Tituslah diucapkan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu ceritanya dalam Injil Al-Tufuliyah. Lalu saudara, setelah peristiwa perampokan itu terjadi, mereka terus berjalan ke Mesir. Dan saudara, mereka berteduh di bawah sebuah pohon kurma. Dan Yesus lalu membuat mujizat. Dia perintahkan pohon kurma itu keluarkan air. Maka dari akar pohon kurma itu mengeluarkan air. Dan air yang banyak itu dipakai oleh Maria untuk mencuci baju Yesus. Tapi sebelum mencuci baju Yesus, karena ini panas dan keringat, sebenarnya baju Yesus itu sudah berkeringat sampai basah. Dan pada waktu Maria memeras keringat Yesus dari bajunya itu, ternyata keringat itu keluar dan berubah menjadi balsam. Ya, berubah menjadi balsam. Setelah itu mereka tiba di Mesir, tinggal di sana. Dan Yesus kecil kepengen punya teman untuk bermain. Tapi saudara, anak-anak Mesir tidak suka bermain dengan Yesus. Yesus setiap kali mereka ada rombongan main, Yesus datang, mereka lari. Ketika Yesus datang, mereka lari. Ini membuat Yesus kecil menjadi murka. Dan dia mengutuk mereka semua jadi kambing umur 3 tahun. Maka anak-anak Mesir itu berubah menjadi kambing umur 3 tahun. Dan begitu mereka mengembik, jatuh belas kasihanlah Yesus. Dan dengan mujizatnya, dia memerintahkan mereka kambing-kambing itu kembali jadi manusia. Dan jadi manusia, dan setelah itu mereka pun menerima Yesus sebagai teman sepermainan di Mesir. Demikianlah kisah dari Injil Al-Tufuliyah Arabic Gospel tentang masa kecil dan kanak-kanak Yesus. Injil ini masih ada sekarang dan diterbitkan pada tahun 1869 dalam buku yang bisa dikoleksi sampai hari ini. Karena dicetak ulang dan seterusnya. Itu apokrif pertama.
Lalu saudara, pada abad yang ke-8 dan abad yang ke-9 muncul satu kitab apokrif, Injil apokrif yang namanya Injil Matius. Nah, ini bikin kacau dengan Injil Matius yang asli. Karena itu untuk membedakan antara Injil Matius yang kanonik yang kita punya dan Injil Matius apokrif ini, maka para pakar biblika sering menyebutnya sebagai pseudo Gospel of Matthew atau Injil palsu Matius, atau yang lain menerjemahkan Injil semu Matius, Injil yang agak tidak jelas. Nah, saudara-saudara, dalam Injil Matius yang palsu ini, apokrif Matius ini, diceritakan cukup banyak tentang Yesus. Misalnya, saudara, di dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 diceritakan bahwa Yesus dilahirkan bukan di sebuah kandang, tapi dalam sebuah gua di Bethlehem. Dan lalu saudara-saudara, Maria baru setelah itu memindahkan Yesus ke sebuah palungan di kandang hewan. Dan pada waktu Yesus bayi dibaringkan di palungan itu, di sana ada sapi, keledai, kerbau, dan hewan-hewan yang lain. Pada waktu bayi Yesus ditaruh di palungan, semua binatang itu sujud menyembah dia. Itu di dalam Injil Matius. Lalu saudara, di dalam pasal 18 ayat 1 diceritakan bahwa waktu mereka mau pergi ke Mesir, mereka sempat singgah di sebuah gua untuk bermalam. Tapi ternyata di dalam gua itu ada naga-naga. Dan Yesus kecil dengan keajaibannya mengusir naga-naga itu. Dan naga-naga pada lari. Sampai akhirnya Yusuf dan Maria boleh tinggal di dalam gua itu. Di dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 diceritakan bahwa mereka melewati gurun Mesir yang panas. Dan pada waktu panas Maria sudah sangat haus. Waktu jalan-jalan lihat ada pohon kelapa. Waktu ada pohon kelapa, Yesus perintahkan, "Hei kelapa, merunduklah kepada mamaku." Maka pohon kelapa, lalu Maria mengambil buahnya, memakan buahnya. Setelah itu, Yesus kecil perintahkan, "Kelapa, kembalilah tegak." Maka dia terangkat dan tegak. Ajaib luar biasa. Dalam pasal 22 ayat 1 diceritakan bahwa karena Yusuf dan Maria sudah tidak kuat berjalan lagi. Ini perjalanan sampai ke Mesir dikatakan 30 hari baru sampai. Ini mereka Yusuf Maria sudah tidak kuat lagi. Tapi Yesus membuat mujizat dengan cara bagaimana? Dengan cara perjalanan mereka. Yang mestinya 30 hari hanya terjadi dalam satu malam. Dan mereka langsung sampai ke Mesir. Waktu masuk ke Mesir, mereka masuk ke sebuah kota yang namanya Hermopolis. Dan kota Hermopolis terkenal sebagai kota dengan penyembahan berhala yang besar di Mesir. Di kota Hermopolis itu ada 365 berhala, patung-patung berhala. Dan itu ditaruh di gerbang kota. Dan pada waktu Yesus bersama Yusuf Maria lewat gerbang kota Hermopolis, secara ajaib 365 berhala jatuh hancur berantakan semua waktu lihat Yesus. Ini membuat gubernur dan masyarakat Hermopolis begitu kagum pada Yesus, dan lalu mereka datang menyembah Yesus. Disitulah atau di sanalah Hermopolislah Yesus tinggal sampai malaikat datang menyuruh pulang kembali ke tanah Israel karena Herodes sudah mati. Itu cerita dalam Pseudo Gospel of Matthew. Lalu saudara, muncul juga Injil yang lain setelah Injil ini, namanya Injil Thomas. Lagi-lagi bukan Thomas Rasul, ini kebiasaan ambil nama orang terkenal. Dalam Gospel of Thomas, ini di sini harus bedakan saudara ya. Injil Thomas itu ada dua. Pada tahun 1948 di satu kota, satu desa di Mesir namanya Talpiot. Bukan Talpiot, namanya Nag Hammadi. Di desa Nag Hammadi Mesir itu ditemukan sejumlah Injil.
Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena dan sebagainya. Nanti di Injil Filipus itulah direkonstruksi ulang. Di Injil Filipus tuh waktu ditemukan robek. Manuskripnya robek. Tapi tulisan yang masih dibaca adalah lalu Yesus robek, Maria Magdalena pada robek. Persoalannya, yang robek itu kata apa? Berarti Yesus titik Maria Magdalena pada titik tidak tahu apa. Nah, para ahli yang gila ini mulai merekonstruksi kembali Injil Filipus. Dan lalu mereka mulai cari dari kata Yunani yang bisa pas masuk sesuai dengan jarak robekan itu, kata apa? Nah, lalu akhirnya mereka mengusulkan beberapa kata. Dan lalu akhirnya mereka menyetujui 2 kata untuk dimasukkan ke dalam bagian yang robek itu. Lalu direkonstruksi ulang Injil Filipus. Sehingga lalu setelah direkonstruksi ulang, Injilnya berbunyi begini. Lalu Yesus mencium Maria Magdalena pada bibirnya. Dari situlah membuat ide untuk Dan Brown yang mengong itu. Untuk menciptakan The Da Vinci Code. Yang lalu mempopulerkan Yesus kawin dengan Maria Magdalena, atau Maria Magdalena ini adalah pacarnya Yesus. Nah, Injil Filipus ditemukan di Nag Hammadi ini. Di Nag Hammadi juga ditemukan Injil Thomas. Tapi Injil Thomas yang versi Nag Hammadi itu bukan sama dengan Injil Thomas yang apokrif ini. Ini lain. Jadi ada 2 Injil Thomas. Nah, kalau Injil Thomas ini lain, Injil Thomas yang ini menceritakan tentang masa kecil Yesus. Tapi Injil Thomas yang Nag Hammadi itu produk gnostik yang isinya lain. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Thomas ini lebih detail menceritakan tentang tahun-tahun Yesus yang hilang itu diisi. Misalnya, pada waktu Yesus umur 5 tahun terjadi apa? Injil ini cerita. Pada tahun Yesus umur 5 tahun, misalnya saudara di dalam pasal 2 ayat 1 dari Injil Thomas ini diceritakan bahwa Yesus itu lagi mau membuat sungai. Di situ ada air sedikit di got sana, di got sini. Dan Yesus secara ajaib dengan kuasanya menarik air-air dari got-got itu semua. Semua kumpul semua. Lalu jadi sungai. Lalu jadi kolam besar. Dengan keajaibannya, Yesus membuat kolam-kolam. Lalu saudara, di dalam Injil Thomas ini, pasal 2 ayat 2-5 diceritakan. Satu hari Yesus membuat burung-burungan dari lumpur tanah liat. Nah, setelah dia bikin 12 burung. Dia bikin 12 burung ini. Setelah dia jadi 12 burung, model burung pipit. Setelah itu dia tepukan burung pipit ini. Sekarang terbanglah jauh. Maka burung-burung itu secara ajaib hidup. Dan terbang. Pergi. Ini dalam Injil Thomas. Lalu pasal 3 ayat 1-3 diceritakan bahwa anak laki-laki dari seorang yang namanya Anas merasa jengkel dengan segala macam keajaiban yang Yesus buat, termasuk kolam itu. Dan dia jengkel, tapi Yesus tahu dia jengkel. Akibatnya Yesus kutuk anak itu sampai mati. Dalam pasal 4 ayat 1-5 pasal 5 ayat 2 diceritakan Yesus mengucapkan kutuk kematian kepada seorang anak yang tidak sengaja jalan-jalan tabrak dia. Jalan tabrak, Yesusnya marah, kutuk dia, mati di tempat. Begitu orang tuanya marah karena Yesus kutuk anaknya mati. Orang tuanya marah pada Yesus. Yesus mengutuk 2 orang tua itu dan lalu menjadi buta. Pada pasal 6 ayat 1-8 ayat 2 diceritakan seorang guru namanya Sakeus melihat masa depan yang bagus dari Yesus. Dan dia mencoba mengajar Yesus bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, abjad-abjadnya. Tapi di luar dugaan, saudara-saudara, Yesusnya sudah kuasai semua. Bahkan Yesus kecil ajar kembali Sakeus tentang Yunani, Ibrani. Dalam pasal 9 ayat 1-3 diceritakan ada anak yang jatuh dari atap dan mati. Dan Yesus membangkitkan dia. Dalam pasal 10 diceritakan Yesus ada seorang pemuda yang begitu potong kayu dengan kapak, langsung hantam dengan kakinya sampai luka, dan Yesus menyembuhkan pemuda itu. Ini
Yesus baru umur 5 tahun. Pada waktu Yesus umur 6 tahun, dia lagi pikul air. Tahu-tahu dia jatuh. Dan airnya tumpah semua. Tapi Yesus lalu membuka bajunya dan dia menarik kembali air-air yang sudah tumpah di tanah. Air semua naik dan terkumpul di bajunya, dan dia pulang bawa air di bajunya, kasih tunjuk mamanya. Dalam pasal 12 ayat 1-2 diceritakan Yesus mengambil 1 biji gandum dan dia mengubahnya menjadi banyak 100 kali lipat, menjadi 100 biji gandum. Pada pasal 13 ayat 1-2 diceritakan bahwa Yesus yang membantu bapaknya Yusuf bikin meja sebagai tukang kayu. Ternyata kaki mejanya tidak sama panjang. 3 yang lain itu panjang sama, tapi yang satu nih agak pendek. Yesus lalu menarik kaki meja itu, lalu sama panjang. Sama panjang. Dalam pasal 14 ayat 1-3 diceritakan ada seorang guru yang lain berusaha mengajar Yesus bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi lagi-lagi Yesus bukan cuma tahu, tapi Yesus menjelaskan arti dan makna simbolis di balik setiap abjad Yunani dan Ibrani. Dan ini membuat guru itu malu dan marah. Guru ini lalu menghardik Yesus. Dan Yesus kembali menghardik sang guru. Dan pada waktu itu sang guru pun jatuh dan mati. Dalam pasal 15 ayat 1-4 diceritakan seorang guru yang ketiga lagi berusaha mengajar Yesus. Tapi guru ini takjub melihat Yesus. Dan dia menghargai Yesus. Gara-gara dia menghargai Yesus, Yesus juga menghargai dia. Dan sebagai imbalannya, Yesus membangkitkan guru kedua yang tadi dimatikan. Ya. Pasal 16 sampai ayat 1-2 diceritakan seekor ular berbisa menggigit saudara Yesus yang namanya Yakobus. Tapi Yesus menghembuskan napasnya pada luka gigitan ular itu. Dan Yakobus pun sembuh. Pasal 17 ayat 1-2 ada seorang anak yang sakit dan mati. Yesus membangkitkannya. Pasal 18 ayat 1-2 Yesus menghidupkan seorang pekerja bangunan yang jatuh dan mati. Yesus membangkitkan dia. Pada umur 12 Yesus diceritakan menampakkan diri di bait suci. Dan dia bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat di bait suci. Itu persis seperti yang terjadi dalam Injil Lukas. Nah, saudara-saudara, saya stop dulu di 3 Injil ini. Ada yang mau saya jelaskan penting. Ini saudara, ini dongeng-dongeng, ini legenda-legenda tahyul-tahyul yang dimunculkan tentang Yesus. Dan ini muncul dalam kitab-kitab ini. Nah, saudara-saudara, ini tiga kitab ini, 3 kitab apokrif ini lalu beredar di kalangan bidat-bidat atau aliran-aliran sesat. Beredar, dan kebanyakan bidat-bidat atau aliran-aliran sesat yang memegang kitab ini adalah bidat-bidat atau aliran-aliran sesat yang menyebar di Arab, wilayah Arab pada waktu itu. Dan ada kemungkinan cukup besar adalah bahwa kitab-kitab apokrif, cerita-cerita dongeng ini pernah dibaca oleh Muhammad, nabinya umat Islam. Sehingga saudara, Muhammad waktu menulis Quran yang dia sebut sebagai wahyu Allah dari surga, itu omong kosong. Waktu dia menulis Quran itu, tanpa dia sadari, dia mengutip dongeng-dongeng dari kitab apokrif ini masuk ke dalam Quran. Sekarang saya kasih contoh saudara ya, perbandingan dengan Quran. Saudara lihat, ini Injil Al-Tufuliyah yang tadi saya ceritakan. Ada kata-kata di sana. Yesus berbicara walaupun ketika dia dalam ayunan dan berkata kepada ibunya, Maria, aku Yesus putra Allah, firman yang engkau lahirkan menurut pernyataan malaikat itu. Ternyata ini dikutip di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 29-30. Bunyinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ada kesamaan bahwa Yesus yang ada di dalam ayunan
itu berbicara. Kesamaan ini tidak kebetulan, saudara-saudara. Dan ini pasti Muhammad mendapatkannya dari Injil Al-Tufuliah. Karena mengingat Injil Al-Tufuliah dibuat tidak lebih dari abad 5. Sedangkan Islam sendiri baru muncul kira-kira abad yang ke-7. Lalu saudara, kita bandingkan lagi dengan Injil Thomas. Di dalam Injil Thomas pasal 2 ayat 2-5. Ini tanda yang Yesus bikin burung. Maka diambillah sedikit tanah lembut dan dari pematang sungai dan membuat 12 ekor burung pipit. Kemudian Yesus menepukkan telapak tangannya serta berseru kepada burung-burung itu sambil berkata, "Pergi, terbanglah jauh." Ini diambil oleh Muhammad, masuk ke Quran dalam surat Ali Imran pasal 3 ayat 49. Di sana dikatakan, "Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhan, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka dia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Dari mana ini cerita? Cerita ini sudah ada pada kitab-kitab apokrif sebelum munculnya Quran. Kalau muncul cerita yang sama, Muhammad bilang nuzul Quran turun dari surga. Bagaimana turun dari surga kok sama dengan dongeng yang sudah ada di dunia sebelum Quran turun? Itu mustahil. Sehingga dari sini harus disimpulkan bahwa Quran sendiri itu mengambil data-data. Dia kutip Alkitab pun salah. Maryam saudara Yesus dikacaukan dengan Maryam ibu Yesus dikacaukan dengan Maryam saudara Musa dan Harun yang hidup zaman perjanjian lama. Ngutip dari Alkitab yang benar saja dikutip salah oleh Muhammad. Karena itu dia juga mengutip dari kitab-kitab apokrifa yang berkembang pada bidat-bidat di Jazirah Arab sebelum kelahiran Islam atau juga penulisan Quran. Nah, masih banyak lagi cerita yang lain. Terlalu banyak. Tapi cukup 3 ini. Sekarang saya akan beralih kepada khusus periode. Itu tadi semua kan periode Yesus lahir. Waktu di Mesir bagaimana, umur 5, 6, 12. Sekarang saya lagi memberikan informasi kepada saudara terkait dengan umur 13 sampai 29. Yesus kemana? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ini, maka berita yang paling menghebohkan, semua orang yang membahas ini akan bertemu dengan satu laporan dari seorang yang namanya Nicholas Notovix. Nicholas Notovix ini menulis sebuah buku, The Life of Saint Isa. Nah, saudara, Nicholas Notovix ini adalah seorang jurnalis berkebangsaan Rusia. Dia menerbitkan buku ini pada abad 20, mendekati tahun 1900. Ya. Nah, saudara, dia mengaku di dalam bukunya Unknown Life of Jesus Christ bahwa dia pernah pergi ke Tibet pada tahun 1887. Dan dia pergi ke Tibet, lalu dia menginap di salah satu biara Buddha di sana. Dan di biara Buddha itu di satu tempat yang namanya Mulbek. Dan di sana dia bertemu dengan pemimpin agama Buddha, biksu Buddha yang seringkali disebut sebagai lama. Makanya ada Dalai Lama. Nah, dia bercakap dan bercerita banyak dengan lama di Mulbek itu. Dan lama di Mulbek ini mengatakan kepada Notovix ini, "Kamu tahu tidak bahwa sebenarnya di biara Buddha pusat yang tempatnya Dalai Lama di Himis itu ada begitu banyak data atau tulisan-tulisan berkaitan dengan Isa atau yang kamu sebut Yesus. Karena Isa atau Yesus pernah datang sampai ke Tibet ini." Wah, informasi ini mengagetkan Nicholas Notovix ini. Lalu Nicholas Notovix ini mencoba pergi ke biara Buddha yang lain. Dan dia bercakap-cakap dengan biksu-biksu lama-lama Buddha. Dan mereka semua memberi informasi yang sama. Di pusatnya, khususnya di Ladakh, Tibet. Di sana ada dokumen-dokumen tertulis yang membuktikan bahwa Yesus atau Isa pernah sampai ke India, sampai ke Pakistan, sampai ke Tibet.
Nah, ini membuat, kalau saudara, ini Nicholas Notovix ini ya. Saudara lihat peta berikut ini. Ini ya, ini ada di sekitar Ladakh di sini, di Cina di atas, Tibet di sini, ada India, Pakistan di sana. Jadi, menurut informasi itu, Yesus itu beroperasi di wilayah ini. Nah, lalu Nicholas Notovix ini menjadi penasaran dan dia lalu pergi ke biara di Himis itu. Dia berkunjung ke biara di Himis itu, tempat naskah-naskah kuno itu ada. Dan dia, singkat cerita saudara, dia sampai di sana dan dia bertanya kepada pemimpin biara di sana, lama di sana, apakah Yesus atau Isa pernah datang ke sini? Apakah ada dokumen tertulis tentang itu? Dan saudara-saudara, lama itu menjawab, ya, ada di sini. Lalu Notovix tanya sama lama itu, apakah berdosa jika kamu memperlihatkannya kepadaku? Lama itu menjawab, tidak. Apa yang menjadi milik Tuhan juga milik manusia. Tapi perpustakaan kami terlalu besar, tidak memungkinkan untuk dicari sekarang. Jikalau kamu kembali lagi ke sini, saya janji akan menunjukkan kepada kamu dokumen-dokumen itu. Nah, Notovix tidak kepengen langsung memburu, dan karena itu dia mau pulang ke Rusia, dan dia bertekad satu hari nanti dia akan kembali untuk mencari itu. Dan dia lalu akhirnya dengan menunggang seekor kuda, dia mulai pergi ke Kashmir, India. Tapi di tengah perjalanan dia baru kira-kira setengah hari perjalanan dengan kuda, dia mengalami kecelakaan. Jatuh dari kuda dan kakinya patah. Karena kakinya patah, memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali dirawat di biara di Ladakh, Tibet ini. Nah, lalu saudara-saudara, dia singkat cerita, dia kembali ke sana. Dia kembali ke sana dan dia dirawat di sana. Pada waktu masa-masa perawatan itu, dia banyak berbicara dengan lama di sana. Dan dia kembali bertanya tentang sumber-sumber tertulis bahwa Isa atau Yesus pernah hadir di Tibet. Dan lalu saudara-saudara, lama ini mengeluarkan 2 buah buku. 2 buah buku yang sudah sangat tua di dalam bahasa Tibet. Dan lama itu berkata aslinya itu dalam bahasa Pali, bahasa agamanya orang Buddha. Tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet yang Notovix pasti tidak mengerti. Tapi Notovix yang sudah memperkirakan itu, dia membawa penerjemah. Dan karena itu saudara, begitu lama itu menunjukkan semua data itu, maka lama itu membaca dalam bahasa Tibet, diterjemahkan oleh penerjemahnya tentang kisah Yesus atau Isa yang pernah ke Tibet. Pada waktu dia menerjemahkan itu, Notovix langsung mengambil notisnya dan mencatat semua yang diceritakan di dalam naskah kuno itu. Dan saudara-saudara, dari situ setelah sembuh, Notovix pulang kembali ke Rusia dan dia mengumumkan berita bahwa Yesus, Isa pernah hadir di Kashmir, di India, di Pakistan, di Ladakh, di Tibet. Dan dia mengaku sekarang punya salinan dari naskah yang ada di perpustakaan di biara Buddha itu. Dan dia lalu mau menerbitkannya. Dan saudara-saudara, pada waktu itu dia pada akhirnya dia menerbitkannya. Dia menerbitkannya dengan dalam sebuah buku yang dia sudah bagi dalam bab-bab, dan bukunya adalah The Life of Saint Isa, Best of the Son of Man. Nah, dari situ, dari catatannya Notovix yang diambil dari catatan kuno di biara Buddha itu, dijelaskan Yesus itu 13 sampai 29 tahun kemana? Nah, saudara, di situ diceritakan pada umur 13 tahun, menurut buku itu umur di mana anak-anak Israel biasanya sudah boleh kawin, nikah. Maka banyak orang yang tertarik dengan Yesus dan kepingin melamar Yesus sebagai menantunya. Maka banyak orang berkunjung ke rumah Yusuf dan Maria dan melamar Yesus untuk anak gadis mereka. Nah, tulisan dari Notovix ini akhirnya dikenal sebagai
Injil Tibet. Nah, saya kutipkan dari Injil ini, Injil Tibet bab 4 ayat 10 dan ayat 11. Di sana diceritakan, dengan berjalannya waktu, Isa berumur 13 tahun. Orang Israel menurut tradisi mereka harus menikah pada umur ini. Orang tua mereka terbiasa hidup sederhana. Kediaman mereka yang sederhana menjadi ramai karena kedatangan orang kaya dan bangsawan. Semua orang ingin Isa menjadi menantu mereka. Nah, Yesusnya atau Isanya tidak setuju, dan karena itu dia kepengen belajar agama yang lebih dalam. Dan akhirnya Isa melarikan diri dari rumahnya, pergi sampai ke Pakistan. Di dalam bab 4 ayat 12-14, Isa tidak mau menikah. Dia sudah dikenal karena membicarakan Tuhan. Ketika dilamar, dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya diam-diam. Pada saat itu tekadnya sudah bulat untuk mencapai kesempurnaan dengan mengabdi kepada Tuhan. Dan dia ingin belajar agama kepada mereka yang telah mencapai pencerahan. Dia meninggalkan Yerusalem, bergabung dengan kelompok pedagang, dan pergi menuju Sindh di Indus Pakistan Selatan, di mana mereka biasa membeli barang-barang untuk ekspor di berbagai macam negeri. Itu umur 13. Jadi umur 13 Yesus sudah meninggalkan Israel. Sudah sampai di Pakistan. Pada umur 14 tahun, Yesus hidup di tengah-tengah satu suku bangsa yang namanya suku bangsa Aryan. Dan saudara-saudara, suku bangsa Aryan ini begitu tertarik pada Yesus. Mereka minta supaya mereka Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Pasal 5 ayat 1-3. Dan dia ketika berumur 14 melintasi utara Sind dan memasuki tanah suci Aryan. Sementara berjalan sendirian di tanah 5 sungai atau Punjab, pemandangan yang indah, wajah yang ramah, dan para wanita mengatakan pada orang Zain bahwa Isa adalah orang yang telah menerima kemurahan Tuhan. Dan mereka meminta kepadanya untuk tinggal di bait mereka. Tapi Isa tidak menerima undangan mereka karena dia tidak mau menarik perhatian orang pada saat itu. Nah, lalu Isa pindah dari suku Aryan itu ke satu tempat yang namanya Juggernaut. Dan dia lalu diterima oleh satu kaum Buddha di sana. Kaum Brahma atau Brahmin Buddha. Dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan guru-guru Buddha dan belajar kitab suci agama Buddha, yaitu Weda. Di situ juga Yesus belajar menyembuhkan secara mujizat, dan di situ juga Yesus belajar mengusir roh-roh jahat. Di dalam pasal yang kelima, ayat yang keempat, ketika dia tiba di Juggernaut, negeri inkarnasi Visa Krishna, dan menjadi murid Brahmin, dia disukai semua orang. Dari sana dia mulai membaca, belajar, dan memahami Weda. Dia belajar di sana 6 tahun. Dari 14 berarti sampai umur 20. Belajar di sana 6 tahun. Ingat ya, yang tadi Injil-Injil yang saya omong itu sifatnya dongeng. Yang ini ditulis sebagai suatu buku ilmiah. Ditulis sebagai suatu buku ilmiah. Ya. Nah, dia belajar di sana 6 tahun. Dan Yesus atau Isa mengunjungi kota-kota suci Buddha. Dan setelah itu, setelah dia tahu isi Weda, dia mulai mengajar isi Weda ini kepada kasta-kasta rendah. Dan ini seperti kasta Sudra. Dan ini membuat para Brahman dan Ksatria menjadi marah kepada Yesus. Tapi Isa ini bukannya bertobat, tidak memberitakan itu kepada kaum Sudra, tapi dia terus berkhotbah melawan kaum Ksatria dan Brahman ini. Dan akibatnya kaum Brahman dan Ksatria mau membunuh Isa. Karena mereka mau membunuh Isa, Isa lalu akhirnya melarikan diri dari sana. Lalu dia dia meninggalkan diri lari dari Juggernaut, dan dia pergi sampai ke lembah Himalaya, di gunung Himalaya. Dia tinggal di sana, bahkan dia sampai ke tempat yang namanya Kapilawastu, yang adalah tempat lahirnya Siddhartha Buddha Gautama 5 abad sebelumnya. Yesus di sana belajar 4 tahun, dan dia mampu dan menguasai Weda. Dan setelah itu, setelah 4 tahun, dia pergi ke Persia, yaitu Iran. Dan dalam perjalanan itu dia berkhotbah, dan dia menentang kekafiran. Di Iran dia mempelajari doktrin Zarathustra. Dan setelah itu dia berkhotbah sepanjang perjalanan dan kembali sampai ke Palestina atau Israel pada umur 29 tahun. Itu catatan Nicholas Notovix.
Nah, saudara-saudara, jadi apa intinya yang mau disampaikan Notovix? Saya kutip kata-kata Marine Pate dan Sally Pate ini. Karya Notovix hanyalah satu di antara jumlah buku abad 20 yang ingin menunjukkan ajaran Yesus pada dasarnya tidak berorientasi Yudaisme Kristen, tapi sesungguhnya dipengaruhi oleh pemikiran Asia, bahkan ajaran seperti New Age atau zaman baru. Bagi Notovix, sumber autentiknya jelas, Yesus adalah orang Buddha. Yesus agama Buddha. Satu penulis dari internet saya kutip. Dari tulisan Notovix, kita telah menangkap kesan yang sangat kuat. Yesus meninggalkan Yerusalem dengan tujuan mempelajari tentang perkataan yang kuasa dari hukum agama Buddha. Karena itu Yesus merasa perlu pergi ke Tibet. Yesus kemudian belajar agama dan ajaran Buddha dari para lama. Dorongan untuk belajar dari diri Yesus tersebut, karena sesungguhnya dia merupakan inkarnasi dari roh Buddha. Jadi dalam tulisan Injil Tibet yang ditulis oleh Notovix mau menyatakan bahwa seluruh pemikiran, ide, gagasan, pengajaran, kuasa mujizat dan kehidupan yang Yesus sesungguhnya sepenuhnya dikuasai oleh roh Buddha. Bahkan Yesus dianggap sebagai inkarnasi dari Buddha Maitreya. Ya. Karya Notovix ini menjadi kontroversi besar. Ini kalau tadi yang dengar wah Yesus itu suruh kelapa tunduk, itu dongeng. Yang ini kontroversi besar karena melibatkan profesor-profesor yang ternama dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Karena itu saudara, seorang yang namanya Max Miller, dia profesor bahasa Eropa modern dan juga perbandingan filologi dari Universitas Oxford. Dia lalu menulis sebuah buku untuk membantah buku Nicholas Notovix ini. Tapi Nicholas Notovix, Max Muller ini, dari itu kalau saudara berbicara tentang Lost Years of Jesus, pasti orang akan mengacu kepada bukunya, tulisannya Nicholas Notovix. Sekarang saya akan berikan tanggapan saudara ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap apokrif tadi? Rasanya tidak terlalu sukar ya, karena itu berbau dongeng semua. Ya, berbau dongeng. Yang ditekankan dari kitab-kitab apokrif adalah mereka mau menekankan bahwa Yesus itu sakti mandraguna dan menekankan sisi kealahannya, tapi kemanusiaannya diabaikan. Berikut saudara, Injil-Injil apokrif itu baru muncul abad 2, 3, 4, 5, ada yang 8, ada yang 9. Dibandingkan dengan Injil kanonik yang abad pertama sudah selesai, dari waktu penulisan saja, harusnya sudah digugurkan. Lalu saudara, kalau lihat tadi kisah, Yesusnya belajar, mau diajar Yunani Ibrani. Wah, orang baru mau ajar dia, Yesusnya sudah lebih tahu semua. Karena itu Yesus tidak butuh guru untuk belajar. Yesus sudah maha tahu, sudah pintar, tidak perlu belajar. Tapi saudara, kalau kita lihat dari catatan Injil, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Dan besarnya, maksudnya hikmatnya bertambah, dan bertambah besar hikmatnya maksudnya. Jadi saudara, berarti Yesus itu bertambah hikmat, bertambah pengertian. Kalau Yesus bertambah pengertian berarti ada hal-hal yang belum dia ketahui, yang perlu dia ketahui dengan belajar. Karena ini tekankannya adalah kemanusiaan Yesus. Tapi cerita-cerita Injil apokrif itu, Yesusnya sudah mentok pengetahuannya, tidak perlu belajar lagi dari guru-guru apapun. Tapi faktanya, kalau Yesus bisa bertambah pengertian, bertambah hikmat, berarti tadi hikmatnya belum sampai pada maksimal. Tanggapan terhadap Nicholas Notovix ini saudara, ini memang membingungkan. Karena begitu Max Miller memberikan kritik terhadap buku Notovix, Notovix balik memberi jawaban. Tapi saudara, penelitian kemudian hari, ada profesor-profesor yang karena kaget dengan penemuan Notovix ini, mereka pergi ke Tibet. Cari Dalai Lama itu. Cari lama yang bilang mengeluarkan sumber itu. Mereka cari. Ini lama yang ketemu dengan Notovix. Mereka cari dia. Seorang namanya Enaski Bhavani. Dia pergi sampai ke sana. Ketemu biksu ini. Dan akhirnya dia memberikan laporan. Dalam tulisannya Perjalanan ke Tibet. Dia kasih keterangan. Ketika kami di Srinagar, India.
Kami diberitahu mengenai sebuah buku yang ditulis oleh seorang dari Eropa, Notovix, yang mengajukan sebuah teori yang aneh. Penulis tersebut mengaku telah menemukan bukti dokumenter di Himis bahwa Yesus Kristus pernah tinggal di ladang semasa dia hidup. Setelah penyaliban, demikian menurut cerita tersebut, Kristus tidak dikuburkan di tanah suci, tapi dibawa secara rahasia ke Tibet, dihidupkan dengan ramuan-ramuan obat Himalaya, dan kemudian naik ke surga dari Himalaya. Kami juga diberitahu bahwa penulis ini menyebutkan bahwa dia pergi ke Himis dan melihat dokumen tersebut dengan Peter Gergen. Namun pria tua yang terhormat tersebut meyakinkan kami, maksudnya Dalai Lama ini, meyakinkan kami bahwa dia tidak mengetahui bukti seperti itu. Meskipun dia ingat dengan penulis tersebut, dia tidak pernah pergi ke Himis bersama dengan dia. Setelah membaca buku karya Notovix tersebut, beberapa pejabat tinggi gereja di Eropa menuliskan surat kepada Peter Gergen dan meminta Peter Gergen memberikan penegasan dan keterangan-keterangan rinci mengenai persoalan ini. Ketika kami mengunjungi Himis, kami bertanya mengenai dokumen tersebut, gulungan-gulungan yang berisikan khotbah Yesus menurut pengakuan Notovix. Tapi pendeta-pendeta Buddha di sana tidak mengerti apa yang kami maksud. Mereka tidak dapat memahaminya. Kesimpulannya, Notovix omong kosong. Seorang lain namanya Archibald Douglas. Dia profesor dari Universitas Negeri Agra di India. Dia bahkan bawa bukunya Notovix ketemu Dalai Lama ini. Akibatnya apa? Setelah Dalai Lama baca buku ini, Lama itu memberikan keterangan. Saya telah menjadi lama selama 42 tahun. Dan sudah mengenal dengan baik semua kitab Buddha dan naskah kuno. Dan saya tidak pernah mendengar salah satunya menyinggung nama Isa. Dan menurut saya dokumen semacam itu tidak pernah ada. Saya telah menghubungi beberapa pemimpin lama di biara lain. Dan mereka juga mengatakan tidak memiliki kitab atau naskah kuno yang menyinggung nama Isa. Akhirnya Douglas menyimpulkan tulisan Notovix semua palsu. Douglas memberikan tulisan, dalam tulisan artikelnya dia katakan, saya telah mengunjungi Himis dan telah bersabar dan mengadakan penyelidikan untuk menemukan kebenaran tentang kisah luar biasa Notovix. Dengan hasil, saya tidak menemukan apapun yang mendukung tulisannya. Semua bukti tertelan dalam bayangan keraguan. Jelas sekali bahwa tidak pernah ada naskah di mana Notovix mengaku menyalinnya di biara Himis, dan karena itu mustahil dapat menyalinnya. Kesimpulannya, Notovix mengarang bebas. Maka sejak saat itu popularitas dan kredibilitas bukunya Notovix jatuh. Tapi tunggu dulu saudara. Pada tahun 1922 ada seorang namanya Swami Abhenanda. Dia tertarik dengan tulisan Notovix dan dia pergi ke biara itu. Dan anehnya dia mengaku di sana bahwa dia menemukan kebenaran dari semua cerita Notovix. Bahkan dia lihat sendiri itu. Dan dia lihat semua dokumen itu. Ini menggugurkan semua yang tadi kita sudah lihat. Pada tahun 1939, seorang namanya Madame Kaspari, dia pergi ke Tibet. Dan ternyata di sana dia ditunjukkan naskah tentang Yesus di Tibet. Dan menariknya, dia foto. Dan fotonya ada. Tahun 1958, seorang namanya Edward Nock dari California pergi ke sana, sampai ke Tibet, mengunjungi biara itu 4 kali. Dan dia mengatakan di sana dia bertemu dengan 70 lama, dan semuanya bercerita tentang memang ada naskah kuno bahwa Isa pernah hadir di sana. Jadi berita terbaru adalah tulisannya Notovix benar. Sekarang kita mau bikin kesimpulan bagaimana? Ada foto. Ini bukan foto hoax. Diteliti dan para pakar membenarkan itu foto asli. Jadi kita mau berkesimpulan bagaimana? Saudara, ini pembahasan ini akan lebih ruwet kalau saya lanjutkan. Tapi saya tidak lanjutkan.
Kenapa? Karena dari data-data ini ada beberapa dugaan. Semua ini dimainkan otaknya oleh lama-lama muda ini. Mengapa? Mungkin karena mereka jengkel dengan perkembangan kekristenan di India, Tibet, dan sebagainya. Tapi lalu muncul teori yang lain. Memang benar ada dokumen di sana. Nicholas Notovix tidak berbohong. Karena data-datanya ada oleh suami Abenanda, Madam Karpari, dan sebagainya. Tapi mungkin di sana itu data-datanya sengaja disusupkan oleh bidat Nestorian yang pernah hidup di sana. Dengan motivasi tertentu. Atau juga ada yang mengusulkan bahwa sebenarnya penginjil-penginjil Kristen lah yang memasukkan dokumen itu ke sana. Kenapa? Karena mereka mau menyatakan bahwa Yesus yang kami beritakan bukan Yesus dari Israel. Bukan Yesus yang hanya tinggal di Israel, yang tidak mengerti kalian. Yesus yang kami beritakan kepada kamu juga. Yesusnya kamu yang pernah tinggal di daerah kamu, di wilayah kamu sekian tahun lamanya. Dokumennya ada. Nah, masing-masing pandangan itu dengan positif negatifnya. Karena itu kalau saya bahas itu lebih rumit. Karena itu saya sudahi pembahasan tentang Notovix di sini. Mau disimpulkan keterangan Notovix benar? Mungkin ya. Tapi apakah benar Yesus pernah tinggal sungguh-sungguh di sana? Saya yakin tidak. Lalu bagaimana jawabnya? Saya mau jawab dari jalur yang lain, tapi saya tidak akan jawab dari kasus buku itu. Karena itu sebentar saya akan jawab. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan kita yang kedua adalah mengapa Alkitab diam dan tidak mencatat apa-apa tentang peristiwa ini. Mengapa Alkitab tidak catat peristiwa dalam silent period ini? Jawabannya adalah karena memang Alkitab tidak pernah bertujuan menceritakan semua jalan hidup Yesus. Tidak. Alkitab juga berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan jalan keselamatan yang disediakan Allah lewat Kristus. Karena itu peristiwa-peristiwa yang lain yang dianggap tidak penting, tidak perlu dicatat. Yohanes 21. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua itu dan telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Masih banyak. Tapi kenapa tidak ditulis? Dianggap tidak penting. Yohanes 20, 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan pada mata murid-murid yang tidak dicatat di dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi yang ditulis di Alkitab sudah cukup kalau saudara baca, saudara ikuti, cukup untuk membawa saudara beriman dan selamat. Titik. Yang lain-lain tidak perlu. Itu pandangan kitab suci kita. Karena itu kata-kata Moko Ginta tadi yang dia mengatakan, sudah barang tentu banyak sekali hal-hal atau peristiwa yang lebih berguna. Lebih berguna bagi siapa? Berguna bagi kita adalah Injil ditulis berguna supaya kita bisa beriman dan selamat, dan itu cukup. Jadi kita tidak peduli Moko Ginta mau anggap itu berguna atau tidak berguna. Ya, dia ini memang sok pinter ya, tapi sebenarnya bodoh. Saudara lihat, Alkitab contohnya Injil Yohanes memusatkan perhatian dari 12 pasal pertama Injil Yohanes 1 sampai 12 itu untuk mengisi atau menceritakan kehidupan Yesus selama 33 tahun. 12 pasal untuk 33 tahun. Tapi khusus pasal 13 sampai 19 dari Injil Yohanes itu khusus membicarakan peristiwa 1 sampai 2 hari. Mulai dari hari Kamis malam ditangkap, perjamuan, ditangkap, sidang, sampai mati, sampai ini. Setelah. Jadi pasal 13 sampai 19 itu cerita detail untuk 1-2 hari didetailkan. Kenapa? Karena 1-2 hari itu peristiwa penting. Berkaitan dengan kematian, penebusan dosa manusia. Karena itu saudara, yang lain-lain yang selama 17 tahun itu tidak ada kaitan dengan penebusan dosa. Rasul-rasul dengan sengaja tidak mau menulis itu. Sekarang saudara ya, kalau saudara menulis biografi orang, yang saudara tulis apa? Atau bikin kurikulum vitae-nya?
Saya bikin kurikulum vitae. Saya lahir pada hari Jumat pukul 17:32 detik ketiga. Pada waktu itu Om Anton ada di hutan lagi tanam tomat dan lain sebagainya. Apakah itu penting? Tidak. Kalau kita memberikan biografi seseorang, kita hanya menulis peristiwa-peristiwa yang kita anggap penting di dalam hidupnya. Nah, perlu tulis semua. Kalau tulis semua, tidak ada buku yang bisa muat semua. Karena itu, konsentrasi para penulis kitab suci adalah peristiwa penebusan dosa dan pengajaran Yesus. 13-29. Tidak penting. Yang berkaitan dengan penebusan dosa. Karena itu, mereka tidak catat. Moko Ginta menuding ini, saudara. Dia bilang begini. Injil itu dikatakan tidak komplit atau tidak sempurna. Karena banyak bagian sisi-sisi yang pernah Yesus lakukan atau perbuat. Tapi tidak dicatat. Jadi karena Injil tidak catat, Alkitab tidak sempurna. Sekarang kita tanya balik. Memangnya Al-Quran tulis hidup Muhammad seluruhnya atau tidak? Mulai dari Muhammad lahir sampai mati. Tulis? Tidak kan? Kalau begitu, Quran juga tidak lengkap. Begitu. Tidak, saudara ya. Misi Yesus satu. Di dalam Matius 20:28. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang. Untuk memberikan nyawanya. Karena itu, konsentrasi pemberitaan Injil-Injil adalah menjawab ini. Mereka menghabiskan begitu banyak halaman, begitu banyak pasal untuk jelaskan penebusan dosa. Tapi umur 13-29, 3-11, apa kaitannya dengan penebusan dosa? Tidak. Karena itu tidak catat. Sekarang ketiga. Poin ketiga. Apa sebenarnya yang Yesus lakukan pada waktu itu? Kalau begitu. Perlu dibahas? Perlu dibahas? Kan tidak penting. Jadi mestinya ini biar hanya judulnya saja. Nggak usah dibahas, tidak penting. Tapi baiklah, saya akan bermurah hati membahas. Nah, saudara, apa yang Yesus buat pada masa itu memang tidak penting dalam kerangka membuat kita menjadi orang beriman lalu selamat. Tidak penting. Tapi mungkin kita karena kepengen tahu, ya kita akan melihat apa yang Yesus buat. Sebenarnya bukan tidak ada informasi sama sekali. Umur 3-11, Lukas memberi satu informasi, tapi umum. Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Dalam periode 13-29, Lukas juga kasih catatan. Lukas 2:51-52. Lalu ia pulang. Yesus pulang bersama-sama mereka, orang tuanya, ke Nazaret. Dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saya sudah jelaskan, asuhan itu adalah dia tunduk kepada mereka. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat, dan besarnya makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi di sini Lukas memberi catatan sedikit bahwa Yesus setelah 12 tahun di Bait Allah pulang kembali ke Nazaret, hidup di dalam asuhan, hidup di dalam kekuasaan orang tuanya. Dari ayat ini, saudara, secara implisit dapat disimpulkan bahwa Yesus memang tinggal di Nazaret dan tidak kemana-mana. Alkitab menceritakan bahwa Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Matius 21:11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Matius 26:71. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Markus 10:47. Yesus orang Nazaret. Lukas 8:36-37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Jadi saudara, Yesus ini dikenal sebagai orang Nazaret. Kalau begitu dia tinggal di mana? Kalau dia umur 13-29 sudah di India, mestinya Yesus orang India. Atau di Tibet, Yesus orang Tibet. Nah, ini di India. Ini di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Kalau Yesus habis 13-29 di India, pasti dia tahu lagu India. Tumpah seair. Ya. Nah, tapi dia tinggal di Nazaret. Sekarang saudara, menurut saya bilang tadi, saya tidak usah repot-repot tanggapi bukunya Nicholas Notovix. Saya jadikan itu sebagai referensi
dan kontroversial. Tapi kunci bagi semuanya untuk jawaban pertanyaan kita ada di Lukas 4 ayat 16. Lihat ayat ini baik-baik. Ia datang, ini setelah Yesus melayani sudah keluar, sekarang ia datang. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dia tinggal di mana? Kalau dia tinggal di India dan Pakistan dan Tibet, umur 13 sampai 29, ini ayat jadi salah. Mestinya ia datang ke Tibet tempat dia dibesarkan. Ia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah. Berarti Yesus masuk ke rumah ibadah kapan? Setiap hari Sabat. Berarti tiap hari Sabat, tiap Minggu, tiap Sabtu ada di Nazaret. Kalau dia mengembara 13 sampai 29 tahun baru pulang, kali kata-katanya jadi salah. Kebiasaannya pada hari Sabat, mestinya dia biasa pergi ke kuil Buddha. Tapi ini dia biasa di bait, di rumah ibadah. Jadi saudara, dari ayat-ayat ini menurut saya jelas bahwa Yesus tidak pernah pergi kemana-mana dalam umur 13 sampai 29. Mulai pulang dari Yerusalem setelah hari raya Paskah umur 12, 13, 14, 15 sampai 29 sampai 30 waktu dia keluar melayani, dia tetap tinggal di kampung kecil Nazaret, dan karena itu dikenal sebagai orang Nazaret. Karena itu segala macam spekulasi, notofix dan sebagainya menurut saya langsung gugur kalau kita percaya kitab suci. Pertanyaan lanjutan, selama 17 tahun atau selama 30 tahun ya sebelum keluar pelayanan, selama 30 tahun tinggal di Nazaret, bikin apa saja? Bikin apa? Yang pertama, Yesus bikin apa? Yesus bersekolah. Yesus sekolah. Saudara, perlu ketahui, orang Yahudi adalah orang yang sangat menekankan pendidikan. Pintar-pintar, makanya sampai hari ini pun mereka tetap pintar-pintar. Saya baca satu buku, 5 profesor Jepang otaknya setara 1 profesor Yahudi. Kalau Jepang yang sudah pintar saja butuh 5 orang mengimbangi 1 Yahudi, butuh berapa orang Indonesia? Ya, pintar-pintar. Saya membaca buku rahasia kecerdasan. Semua mayoritas peraih Nobel itu orang Yahudi. Yang bikin pesawat orang Yahudi. Yang temukan listrik Alva Edison orang Yahudi. Ya. Filsuf besar Karl Marx orang Yahudi. Dan KFC orang Yahudi. Yang pegang Coca-Cola orang Yahudi. Tapi sekarang orang Islam kalau demo suruh keluar Yahudi keluar, tapi sambil minum Coca-Cola. Itu kan aneh itu. Minum produknya tapi usir orangnya, ya. Dan saya kira saya sudah khotbah di seri Israel bagaimana orang Yahudi menguasai seluruh lini kehidupan sampai hari ini. Karena pintar-pintar dari dulu, pendidikan mereka hebat. Saya baca dalam buku rahasia kecerdasan Yahudi itu, bahkan saudara-saudara, setiap kali kalau suami perokok keras, begitu istri hamil langsung pensiun rokok. Tidak mau anaknya di dalam masih janin kena bau rokok, asap rokok. Kalau kita istri mau hamil, kita lipat terus, tom terus, mereka stop. Dan semua suami Yahudi, jikalau istrinya hamil, mereka sudah rancang anak ini mesti jadi apa. Kalau jadi ahli matematika, maka suami membeli buku matematika, pelajaran sulit-sulit, suruh istrinya kerja jawab semua soal. Bayangkan saudara, kalau mau anaknya jadi pemusik, mereka langsung dengarkan semua Beethoven dan lain sebagainya, musik-musik bagus, dengarkan. Karena itu mereka keluar pintar-pintar. Kita orang Indonesia tidak ada apa-apa ini, ya. Makanya ada cerita satu hari ada
pameran otak untuk jual otak. Ya. Amerika punya segini, Yahudi punya, Indonesia punya lebih mahal. Orang lihat, wih Yahudi kok agak murah, Indonesia kok mahal. Bagaimana Indonesia kok mahal? Ya ini karena masih kosong. Ya kan? Kalau Yahudi Amerika punya sudah ada isi, kalau Indonesia punya masih kosong. Makanya mahal. Kemarin waktu saya BBM untuk khotbah ini, ada orang yang balas BBM, terima kasih Kak. Tapi mau tanya Kak, istilahnya makan apa kok pintar begini ya? Saya bilang makan bubur campur buku. Ya. Tapi kita tidak bisa saingi orang Yahudi. Pintar luar biasa. Einstein yang menemukan itu juga orang Yahudi. Maka mereka mungkin bangsa yang dikaruniai kecerdasan. Tapi saudara, buku yang saya baca itu mengatakan bahwa soal kecerdasan Yahudi bukan cuma soal dikaruniai dari surga. Tidak. Tapi mereka membuat proses sejak dari bayi ada di dalam kandungan. Itu sudah mulai dididik. Makanya ibu kerja soal matematika membuat bayi di dalam ikut berpikir. Bagaimana mengerjakan matematika. Ya kan? Kalau kita kan sudah dengar khotbahnya Pak Bobi itu waktu di dalam kandungan tuh kalau orang tua bikin apa kan anak kan ikut. Ya kan? Nah, saudara, jadi saudara, mereka pendidikan ditekankan luar biasa. Nah, pada waktu seorang anak Yahudi lahir, maka mereka punya jenjang pendidikan atau sekolah. Maka saudara, mereka punya sekolah dasar atau SD, itu namanya mikra. Ya. Mikra itu 5-10 tahun mesti belajar sama-sama SD. Dan di sini mereka punya tempat sekolah namanya Bet Haseper atau disebut rumah buku. Di situ mereka belajar. Biasanya di rumah ibadah. Karena Bait Allah jauh, rumah-rumah ibadah mereka di situ. Jadi ini semacam SD-nya mereka, itu mikra. Setelah tamat di kelas mikra, mereka mesti naik lagi menjadi masuk ke Misna. Misna ini SMP. Itu umur 10-12 tahun. Sudah SMP, Misna. Setelah tamat SMP, mereka langsung masuk kepada kelas berikut yang namanya Talmud. Ini SMA. Dan ini umur 12 sampai 19 tahun. Ini masih di Bet HaSefer. Nah, ini berarti orang kalau sudah selesai ini sampai 19 tahun ya. SMA. Cukup di sini. Tapi kurikulum mereka terlalu hebat. Mereka sudah belajar segala macam ilmu di sini. Ya, jadi SMA mereka ini lebih tinggi kualitasnya dari dokter kita. Ya, kalau dalam ini saja. Tapi saudara, ada jalur khusus kalau orang mau melayani sebagai imam. Ada sekolah untuk menjadi imam. Ini adalah sekolah teologi. Jadi ini tidak keharusan, tapi bagi orang yang mau ambil jalur pelayanan rohani, maka mereka harus masuk sekolah teologi, dan itu namanya midras. Ini semacam perguruan tinggi atau sekolah tinggi teologi. Midras, dari kata midras ini turun madras, madrasah. Ya, yang dalam bahasa Arab. Nah, saudara, ini sekolah teologi. Nah, saudara bayangkan SD-nya berapa tahun? 5, 2, berapa tahun? Perguruan tinggi atau sekolah teologianya 10 tahun. Ini lebih lama dari sekolah teologi kita. STI saja 4 tahun. Waktu saya kuliah S1 tamat itu 5,5 tahun. 5,5 tahun. Itu pun sudah dianggap lama. Tapi orang Yahudi sekolah teologianya 10 tahun. Pada umur ini, jadi mereka masuk minimal umur 20. Jadi tamat atau wisuda pasti umur 30. Jadi yang mau full time melayani pekerjaan Tuhan, ikut kelas midras ini. Lama ya, 10 tahun. Ini bandingkan dengan banyak orang sekarang, mau melayani Tuhan full time, tapi tidak mau sekolah. Atau mau sekolah kilat. Kursus Alkitab 6 bulan langsung jadi pendeta. Ini tidak. Nah, kalau sudah wisuda dari situ, wisuda umur 30 tahun. Kalau sudah wisuda, maka mereka punya beberapa
keistimewaan. Pertama, boleh berkhotbah di rumah ibadah atau boleh berkhotbah di bait Allah. Kalau tidak tamat dari midras, tidak akan bisa khotbah di rumah ibadah dan bait Allah, apalagi bait Allah. Dan saudara, tidak boleh dipanggil rabi kecuali sudah tamat dari midras. Ya. Kalau ada orang disebut rabi, pasti dia lulusan sekolah teologianya Yahudi. Sekarang saya kutipkan satu pandangan. Tidak semua orang punya hak atau akses mengajar di bait suci. Bahkan Yohanes Pembaptis saja tidak melakukan itu. Karena hanya mereka yang punya latar belakang pendidikan keimaman dan Taurat yang boleh mengajar di bait suci. Para alumni atau lulusan sekolah imam itu biasanya dipanggil rabi atau guru. Sebutan ini khas karena menunjukkan satu jabatan. Tidak semua orang boleh dipanggil rabi atau guru, kecuali mereka yang pernah menempuh studi teologi di sekolah-sekolah imam itu. Kalau kita sekarang tidak sekolah teologi juga bisa panggil pendeta ya. Saya saja dulu waktu SMA orang sudah panggil pendeta. Ya, tapi itu kan tidak resmi. Sekarang ini juga ada banyak orang jadi pendeta tapi sekolah juga tidak. Jadi guru tapi sekolah juga tidak. Tapi di situ zaman Yesus, zaman Yahudi, tidak bisa dipanggil rabi atau guru kecuali tamat. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat data-data tentang Yesus. Yesus keluar pelayanan umur berapa? 30 tahun. Berarti ini adalah satu umur di mana semua jenjang pendidikan paling tinggi sudah diambil. Sekarang, saudara, perhatikan data ini. Lukas 4 ayat 15-17. Sementara itu, dia mengajar di rumah ibadah. Kok Yesus bisa mengajar rumah ibadah? Dan di situ semua orang memuji dia. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaan pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, dia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah itu tertuju kepadanya. Dan dia mulai mengajar mereka. Ini mustahil pejabat rumah ibadah serahkan kitab suruh Yesus mengajar kalau dia bukan alumni midras. Bukan cuma rumah ibadah. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar dia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Ini di bait Allah lagi, tidak mungkin kalau bukan alumni sekolah teologi midras. Sekarang perhatikan juga Yohanes 3 ayat 2. Ia datang, ini Nikodemus orang Farisi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Seorang Farisi bisa panggil Yesus Rabi, itu tidak kebetulan. Tidak mungkin itu terjadi kalau Yesus tidak pernah sekolah teologi dan tamat dari midras. Yohanes 8 ayat 4. Mereka ini ahli-ahli Taurat, menempatkan perempuan itu di tengah itu lalu berkata, Rabi. Yesus dipanggil Rabi oleh orang-orang yang sebenarnya jadi musuh dia. Ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Berarti mereka boleh memusuhi dia. Tapi mereka secara implisit mengakui bahwa dia adalah orang yang memang layak menyandang sebutan Nabi. Dan karena itu dia pasti adalah lulusan midras. Alumni midras. Nah, orang tidak bisa masuk midras kalau belum tamat SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Mikra, Misna, dan Talmud. Tidak bisa. Itu sama dengan kita tidak bisa kuliah kalau SD tidak tamat. Ya toh? Tidak bisa. Mesti tamat SD, SMP, SMA baru boleh kuliah. Nah kalau Yesusnya tamat dari midras, sudah pasti dia sudah ikut Mikra umur 5 tahun. Lalu ikut Misna. Lalu ikut Talmud. Sudah tamat itu 3 dulu. Baru masuk midras umur 20. Selesai tamat umur 30. Langsung keluar pelayanan mengajar. Berarti saudara, sepanjang waktu-waktu silent years of Jesus itu, Yesus isi dengan sekolah mulai umur 5 tahun sampai 30 tahun. Wah, waktu saya pelajari ini saya kagum luar biasa. Aduh, ternyata Tuhan saya juga pernah sekolah teologi. Dia yang adalah Tuhan dan Allah yang maha tahu, yang sebenarnya tidak perlu belajar. Tapi waktu jadi manusia, dia merendahkan diri. Sebagai seorang manusia, dia tidak maha tahu. Dan dia belajar.
setelah belajar. Dia isi hidupnya dengan belajar. Lalu dia bikin apa lagi? Yang kedua yang dia lakukan adalah dia bekerja bantu orang tua. Bantu orang tua. Saudara, Lukas 2:51, lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tunduk pada mereka. Berarti dia juga taat kepada mereka dan bekerja membantu ini. Kita tahu ayahnya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Karena itu dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Matius 13, bukankah ia ini anak tukang kayu? Yang tukang kayu siapa? Yusuf, bapaknya. Tapi sekarang lihat Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Yang tukang kayu siapa? Yesusnya. Bagaimana bapaknya tukang kayu? Sekarang dia disebut tukang kayu. Itu karena dia kerja. Dia juga kerja bantu bapaknya sebagai tukang kayu untuk cari nafkah. Tapi bahwa dia sendiri dia akui sebagai profesi tukang kayu. Seperti dugaan para penafsir, Yusuf kelihatannya sudah mati lebih awal. Setelah terakhir disebut waktu Yesus umur 12 tahun. Waktu Yesus melayani pertama dan ada acara keluarga, pesta keluarga di Kana. Ya, waktu kumpul keluarga di sana, waktu ada acara nikah. Maria ada di sana kan? Maria bukan tamu karena Maria tahu anggur habis. Dan dia merasa tanggung jawab. Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini berarti acara keluarga orang dalam. Waktu mereka orang dalam, Maria ada di sana, Yesus ada di sana. Tapi Yusuf tidak ada. Kemungkinan Yusuf mati muda. Dalam salah satu Injil apokrif diceritakan bahwa Yusuf itu umurnya sudah jauh lebih tua. Karena Yusuf itu sebenarnya sudah pernah kawin, jadi dia sebenarnya duda yang sudah punya anak. Tapi itu Injil apokrif. Tapi lepas dari itu, bahwa dia mati muda. Nah, kalau dia mati muda, berarti saudara, Yusuf ini mati antara Yesus umur 12 dan 30. Yusuf mati. Dan itu berarti Yesus sendiri pernah mengalami suasana duka cita, kehilangan seorang yang menjadi sandaran hidup sebagai seorang manusia. Dan setelah itu kelihatannya tinggal mamanya. Dia ada saudara-saudara kandung. Hasil kawin dari Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Itu yang disebut dalam Matius 13 tadi. Ada Yakobus. Yakobus itulah adik Yesus yang menulis surat Yakobus. Yudas, bukan Yudas Iskariot. Yudas yang menulis surat Yudas. Itu adalah adik Yesus. Tapi mereka mungkin masih kecil. Yesus anak sulung. Bapak sekarang sudah mati. Bikin apa dia? Maka dia mesti kerja sambil sekolah. Kerja apa? Kerja sebagai tukang kayu. Untuk apa? Untuk membiayai, menafkahi mamanya dan adik-adiknya. Jadi kelihatannya silent period ini diisi Yesus dengan dua hal. Sekolah dan kerja bantu orang tua. Itu jawabannya. Sekarang paling terakhir. Panjang ini. Apa aplikasi bagi kita? Saya akan dengan singkat saja memberikan aplikasi pada kita. Pertama, ada fakta bahwa Yesus adalah orang yang giat belajar. Dia orang yang giat belajar. 25 tahun dari hidupnya isi dengan belajar non-stop. Mulai dari Mikra sampai Midras. Yesus melayani cuma 3,5 tahun. Di mana dia pelayanan paling utama adalah mengajar. Tapi untuk bisa mengajar 3,5 tahun. Dia isi dengan belajar 10 tahun. Di kelas teologi. Berarti belajarnya lebih banyak dari pelayanan. Ada banyak orang pelayanan lebih banyak dari belajar. Sampai son tahu mau omong apa, omong sembarang sudah. Iya kan? Karena melayani apalagi mengajar perlu menyampaikan sesuatu kepada orang. Kalau kamu tidak punya informasi apa-apa lagi mau omong apa? Karena itu untuk berkhotbah dan mengajar 3 tahun. Yesus belajar 10 tahun di kelas teologi. Kebanyakan dan kelemahan banyak teman adalah setelah tamat S1 teologi mereka berhenti belajar. Kalau saya setelah tamat S1 teologi saya belajar lebih gila dan lebih kuat dari waktu saya kuliah. Kenapa?
Saudara datang ke sini tiap minggu dan mau mendengarkan ini. Jikalau saya semua datang dan saya tidak mempunyai informasi yang baru, apa yang saya bisa bagikan bagi saudara? Saya selalu memotivasi diri saya. Orang akan datang dan mendengarkan. Mereka perlu sesuatu yang baru. Kalau kamu tidak belajar, apa jadinya? Karena itu saya belajar mati-matian. Biarpun frustrasi bikin khotbah ini pun, saya paksakan diri. Mesti jadi. Karena besok pagi saudara akan datang dan mendengarkan. Karena itu saudara, yang masih sekolah nih ya, SD, SMP, SMA nih, jangan pemalas. Bertobat Tuhan Yesus saja, sekolah dengan rajin. Ya, jangan suka absen, jangan suka bolos. Jam sekolah kamu pergi ke X2 dengan pakaian seragam. Keluar dari karaoke. Belajar apa di situ? Yang suka begitu bertobat hari ini. Ingat, Tuhan Yesus saja belajar. Tapi juga hamba-hamba Tuhan mesti kuat belajar. Saya sudah bilang ke penginjil 3-4 orang. Mulai sekarang setiap hari Minggu sore kumpul dengan saya belajar. Kumpul semua di gereja. Kita belajar sama-sama. Saya kasih belajar. Hari-hari sengsara saya itu adalah kalau Pak Budi Asari datang di Kupang. Saya tidak bergerak kemana-mana. Pagi sampai siang duduk belajar dengan dia. Cuma di depan laptop, saya di depan laptop, dia coba buka komentarnya Jameson, Fawcett and Brown, Titus 2 ayat 13, coba baca, kasih komentar. Saya buka Inggris semua. Lalu ditanya bagaimana pendapatmu? Saya bilang, ya saya kira saya setuju. Tapi saya frustrasi saudara ya. Saya frustrasi. Dulu saya tanya apa saja Pak Budi pasti jawab. Lama-lama saya tanya dia mulai agak malas menjawab. Sekarang saya tanya apapun dia tidak jawab apapun. Semua sudah saya berikan. Cari sendiri. Dan saya terpaksa harus memaksakan diri saya belajar sendiri, belajar sendiri. Dan saya motivasi semua teman-teman hamba Tuhan harus mau belajar, upgrade diri. Karena tuntutan pelayanan kita membutuhkan lebih. Jangan pernah berpuas diri dengan apa yang sudah kita terima. Tamat sekolah teologi tahun 1980-an. Tahun 80-an sekarang dunia sudah tambah, perkembangan sudah tambah. Bagaimana kita punya pengetahuan statis? Maka ini harus mendorong semua kita, anak-anak sekolah mesti rajin sekolah, jemaat mesti rajin belajar firman Tuhan atau belajar pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan saudara. Dan hamba-hamba Tuhan yang selalu mengajar dan memberitakan firman mesti belajar sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pun belajar. Kedua, yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus rela melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil sebelum dia melakukan pekerjaan besar. Dunia sementara menunggu dia untuk satu misi yang besar. Ada komentar-komentar yang bagus dari Barclay, tapi saya kira waktu tidak memungkinkan. Saya lewatkan saja komentar-komentar ini. Tapi intinya adalah bahwa Barclay mau berkata, dunia sementara menunggu misi Yesus yang besar. Tapi sebelum dia terjun ke dalam dunia untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia, dia rela melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Mungkin membantu mamanya cuci pakaian, timba air, siram bunga, jaga adik, dan lain sebagainya. Dia rela melakukan semua itu. Lalu Barclay mengatakan bahwa jikalau kita setia melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar kepada kita. Karena itu Barclay mengatakan kiranya setiap kita harus mau melakukan tugas kesehariannya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan di sisi lain adalah karena teladan dari Tuhan kita. Karena itu istri-istri, lakukan tugasmu sebagai istri hari-hari di rumah dengan penuh takut akan Tuhan. Suami juga demikian, anak-anak juga demikian, murid-murid juga demikian, guru juga demikian. Apapun profesi kita yang kita mesti lakukan seperti biasa, lakukan dengan satu semangat karena teladan pada Yesus Kristus. Jangan pernah pelayanan dan pekerjaan Tuhan tidak pernah membuat kita harus melepaskan semuanya dan mengabaikan tugas kita hari-hari. Dan yang ketiga adalah, terakhir adalah sebagai seorang anak. Lewat saja komentar-komentar yang lain.
Sebagai seorang anak, Yesus menunjukkan kasih dan tanggung jawab besar pada orang tuanya. Ingat, dia bantu bapaknya kerja, bapaknya sudah mati. Dia bantu cari nafkah sambil sekolah, sambil kerja. Ada banyak di antara saudara tidak mengalami hal seperti Yesus, bukan? Sekolah dulu, nanti baru cari kerja. Tapi Yesus sambil sekolah, sambil kerja. Bagi waktu antara kerja, cari nafkah, dan sekolah. Dan ini menunjukkan Yesus begitu mengasihi ibunya. Bapaknya sudah ada, tidak ada lagi. Dia mengasihi mamanya. Dan dia bekerja banting tulang sebagai seorang tukang kayu untuk menafkahi mamanya dan juga adik-adiknya. Dan setelah misi untuk dunia sudah harus dimulai usia 30 tahun. Dia meninggalkan mamanya di kampung Nazaret dan pergi mengembara melakukan tugas dari Bapa surgawinya. Dia melakukan tugas dan pada akhirnya mesti naik di atas kayu salib. Tapi pada waktu detik-detik terakhir dia mau menghembuskan napas terakhir, dia masih ingat, mama saya bagaimana? Kalau saya sudah mati, mama saya bagaimana? Karena ada adik-adik. Yesus tidak mau mempercayakan mamanya kepada adik-adik yang pada waktu itu pun belum percaya kepada dia. Dia tidak mau. Karena itu dia punya seorang murid yang sangat dia kasihi, yaitu Yohanes. Waktu dia sudah tergantung di atas kayu salib, datang Yohanes, datang mamanya. Dia titip mamanya kepada Yohanes. Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu, maksudnya Yohanes, menerima dia dalam rumahnya. Jadi saudara-saudara, walaupun dia ada tugas besar dari Tuhan, tapi tidak membuat dia mengabaikan orang tuanya. Seringkali kita, kalau kita sudah jadi orang besar, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, jadi orang yang super sibuk, kita lupa bahwa masih ada papa, masih ada mama yang perlu kita beri perhatian. Saudara-saudara yang terkasih, saya kutip kata-kata Pak Budi Asali, dikatakan pada saat dia sedang melakukan hal yang merupakan tujuan utamanya untuk datang ke dalam dunia, yaitu menebus dosa-dosa kita, dia tetap tidak melupakan tanggung jawab kepada ibunya. Dia tahu dia akan mati. 3 hari dia akan bangkit, tapi dia akan pergi ke surga. Nasib mamanya bagaimana? Dia pikir itu waktu di atas kayu salib. Dan dia percayakan mamanya dalam asuhan Yohanes. Dan karena itu dibilang sejak hari itu Maria tinggal bersama-sama dengan Yohanes dan menjadikan Yohanes menjadi anaknya. Yohanes mengangkat Maria sebagai ibu angkatnya. Saudara-saudara, menarik. Yesus sampai mau mati pun masih peduli orang tua. Tapi banyak orang sekarang, orang tua sampai mau mati, kita tidak peduli. Bahkan menyedihkan kalau banyak anak merasa orang tua menjadi gangguan bagi hidupnya, kesibukannya, pekerjaannya, dan melemparkan orang tuanya ke panti jompo. Menurut saya itu salah dan kurang ajar. Kecuali tidak punya siapa-siapa, ada panti jompo. Tapi kalau anaknya masih banyak dan sehat-sehat, bisa melakukan, kenapa orang tua mesti dikasih panti jompo? Saya pernah ada baca satu cerita. Ada satu orang tua yang dirasa sudah sangat menyulitkan bagi anaknya yang sudah berkeluarga, punya istri anak. Dia antar mamanya, bawa titip di panti jompo. Pada waktu mau pulang, mereka pergi dengan anaknya jadi cucunya. Waktu dia pulang, cucunya ambil kertas dan tulis nama panti jompo, alamatnya. Terus bapaknya, ayo naik. Ngapain tulis alamatnya? Dia bilang, supaya nanti kalau bapak tua, saya antar bapak ke sini. Waktu omong begitu, bapaknya seperti sadar. Aduh, apakah saya akan mengalami nasib yang sama? Dia masuk panti jompo, keluarkan mamanya, dan bawa pulang. Saudara-saudara, ada banyak kita sama sekali tidak peduli kesulitan pekerjaan orang tua kita. Kita hanya tahu makan, tidur, dan menyusahkan mereka saja. Kalau ada seperti itu, bertobat. Selagi orang tua masih hidup, berilah pertolongan, bantuan, kasih perhatian, kepedulian pada mereka. Karena kalau mereka sudah tidak ada, semua pemberian dan perhatianmu tidak ada arti apa-apa. Saya ingat kakek saya, bayi saya, dia tinggal di Pulau Semau. Dia dulu
membiayai anak-anaknya sekolah. Mama saya, mamanya Sonya, itu kakak adik kandung. Mbak Martin Nge ini berusaha. Bahkan mama saya bercerita, dia pergi Pulau Semau, pulang mau sekolah, dia terpaksa naik perahu sampan melalui pinggir-pinggir pantai sampai Antar sini. Tapi dia sudah tua, jalan doka-doka. Tapi tiap bulan dia mesti datang singgah nun baun minta jatahnya dia. Pergi ke Nekoten minta jatah dia. Satu hari saya lihat, waktu dia minta jatah, mama saya keberatan seperti marah-marah dia. Saya dudukkan mama dan saya omong, Mama, masih ingatkah Mama sekian tahun yang lalu, Mama tidur saja di atas perahu sampan dan Bapak tua dayung pakai tangannya melewati itu. Masih ingat? Masih ingat waktu masa-masa susah dia boleh kerja, tanam jagung dan tiap saat dia datang bawa jagung, kasih Mama. Mama saya menangis, saya bilang kasih dia uang. Selagi mereka ada, beri perhatian. Karena kalau mereka tidak ada lagi, kasih sayang apapun sudah tidak berguna. Apabila mereka sudah terbaring kaku di peti mati, apa artinya pakaian bagus, jas baru, sepatu mengkilap untuk menutupi tubuh mereka? Padahal sewaktu mereka hidup, baju satu potong pun tidak pernah saudara berikan. Apabila mereka sudah membisu dalam peti mati, apa arti semua kata-kata kita? Padahal sewaktu mereka hidup, kita tidak pernah peduli pada nasihat mereka. Apabila peti mati mereka sudah ditutup, apa artinya semua tangisan kita? Padahal waktu mereka masih hidup, kita tidak pernah peduli dengan air mata mereka. Apabila acara penguburan mereka berlangsung, apa artinya lagu Ayah dalam hening hatiku rindu? Tapi waktu dia hidup, saudara tidak peduli dia rindu saudara atau tidak. Waktu sudah mati, baru kita bikin vokal grup. Beta belum balas mama, mama pun capek, sio dulu. Tapi kalau sekarang dia masih hidup, saudara tidak peduli dia punya capek. Tidak peduli dia. Apabila mereka sudah dikuburkan, apa artinya doa-doa kita untuk mereka? Padahal sewaktu hidup kita tidak pernah berdoa untuk mereka dan bersama mereka. Apabila mereka sudah berdiam dalam keabadian, apalah artinya waktu-waktu kita mengenang mereka? Jikalau pada waktu mereka masih hidup, kita jarang memberi waktu bersama-sama dengan mereka. Semua kalimat ini murni dari saya. Catat, terima. Kalau rasa terlewatkan, kasih tahu saya kirim SMS untuk saudara. Dan bagikanlah sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang bernama anak. Supaya mereka boleh menyatakan kasih sayang, kepedulian pada orang tua. Bagi saudara yang dengar khotbah ini dan hari ini ingat, saya masih punya mama. Tapi lama tidak berkunjung, lama tidak lihat mereka, lama tidak kontak mereka. Pulang dari sini, angkat telepon dan telepon mereka dan katakan pada mereka, Mother, how are you today? Katakan pada mereka. Lagi ada kesempatan berbakti, mengabdi, peduli, menunjukkan kasih pada mereka. Lakukan itu. Dan itulah teladan yang Yesus berikan bagi kita. Dari masa silent years atau silent period ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.